Halo semuanya, nama aku Elisa. Di sini aku akan memberitahu kalian apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau makhluk hidup secara terperinci melalui kata-kata. Menurut KBBI, deskripsi berasal dari kata deskriptif, yang berarti pemaparan atau penggambaran secara jelas. Dengan kata lain, teks deskripsi membantu pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan apa yang dijelaskan penulis. Dalam penulisannya, teks deskripsi biasanya menyajikan detail-detail khusus, misalnya bentuk, warna, ukuran, tekstur, hingga kesan yang ditimbulkan dari objek yang digambarkan. Objek yang dideskripsikan bisa berupa benda mati, manusia, hewan, tumbuhan, hingga suasana atau peristiwa tertentu. Tujuan utama teks deskripsi adalah memberikan gambaran yang konkret kepada pembaca, sehingga pembaca dapat membayangkan objek yang dimaksud dengan lebih nyata. Teks deskripsi memiliki ciri khas yang membedakannya dari teks lain, dilihat dari tujuan, objek, dan isi. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan objek secara detail agar pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan langsung. Ciri-cirinya yang pertama, menggugah panca indera seperti penglihatan, penciuman, dan lainnya. Yang kedua, banyak menggunakan kata sifat dan keterangan. Dan ketiga, berbahasa deskriptif yang melukiskan objek. Keempat, membangun kesan nyata dan imajinatif. Yang kedua, berdasarkan objek. Objek yang dideskripsikan bersifat khusus dan konkret bisa diamati secara langsung. Ciri-cirinya, yang pertama, objek spesifik. Misalnya, rumah tua itu di tepi hutan. Yang kedua, bisa berupa tempat, benda, orang, hewan, atau tumbuhan. Yang ketiga, bersifat personal berdasarkan pengalaman penulis. Dan yang keempat, menonjolkan ciri khas objek. Ciri yang ketiga, berdasarkan isi. Isi teks memberikan gambaran jelas dan detail tentang objek. Ciri-cirinya, menyajikan detail fisik, suasana, dan kesan. Yang kedua, tersusun sistematik dari identifikasi, uraian, dan kesan. Yang ketiga, gabungan fakta dan kesan pribadi. Dan yang keempat, bahasa jelas, komunikatif, dan menggugah imajinasi. Teks deskripsi memiliki 4 struktur utama agar isi tersusun rapi dan mudah dipahami. Yang pertama, judul. Judul sebagai gambaran awal isi teks harus singkat, padat, mewakili objek yang dideskripsikan. Contoh, sekolahku, membahas suasana dan keadaan sekolah. Kedua, kalimat topik. Kalimat pembuka yang memperkenalkan objek, singkat dan langsung ke inti. Contoh, sekolahku tampak bersih dan asri. Lalu, yang ketiga, deskripsi. Bagian utama yang menjelaskan detail objek menggunakan panca indera, mencakup bentuk, warna, suara, bau, suasana, dan kesan pribadi. Yang keempat, yaitu simpulan. Berisi kesan atau pandangan penulis terhadap objek, menutup teks, dan mempertegas keunikan atau kelebihan objek. Contoh, aku bangga bersekolah di sini karena suasananya bersih dan nyaman. Agar teks deskripsi mampu membangkitkan imajinasi pembaca, digunakan beberapa ciri kebahasaan khusus. Yang pertama, menggunakan panca indera. Menggambarkan objek melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan rasa. Yang kedua, menggunakan kata sifat atau adjektiva. Menjelaskan ciri objek secara rinci agar deskripsi lebih hidup. Contoh, besar, harum, indah, biru muda. Dengan kalimat, bunga itu tampak segar dan mekar sempurna. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan. Menjelaskan
cara, waktu, atau intensitas suatu keadaan atau tindakan. Contoh, perlahan, sangat, amat, dengan cepat. Dengan kalimat, burung itu terbang perlahan di langit sore. Dan yang keempat, menggunakan bahasa figuratif atau melukiskan. Gaya bahasa yang membangkitkan imajinasi seperti simile atau perumpamaan. Contohnya, daun gugur seperti hujan emas. Lalu, metafora dengan contoh, langit adalah kanvas biru. Yang ketiga, personifikasi. Contohnya, angin berbisik lembut. Lalu, jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Dari berdasarkan bentuk itu, terdapat 2 bagian, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Teks deskripsi yang berdiri sendiri berisi deskripsi tanpa campur, narasi, argumentasi, dan lain-lain, dengan tujuan menghadirkan gambaran sejelas mungkin kepada pembaca. Contoh, deskripsi suasana pantai, taman, atau bangunan secara penuh. Yang kedua yaitu teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, itu menyatu dalam teks lain, seperti cerpen, novel, berita, iklan, dan sebagainya. Dengan contoh, deskripsi tempat dalam narasi cerita atau latar dalam novel. Lalu jenis yang kedua berdasarkan isi. Teks deskripsi berdasarkan isi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks deskripsi spesial, yaitu menekankan penggambaran tempat atau ruang, fokus pada tata letak, arah, posisi, atau suasana lokasi. Contoh, tata ruang perpustakaan, pemandangan taman, denah rumah. Yang kedua, teks deskripsi objektif, menyampaikan fakta apa adanya tanpa opini pribadi, sifatnya netral dan ilmiah. Contohnya, deskripsi gajah dalam ensiklopedia atau laporan ilmiah. Yang ketiga, deskripsi subjektif, disertai opini, kesan, atau emosi penulis, sifatnya personal dan imajinatif. Contoh, penggambaran tokoh kakek yang hangat dan bijaksana. Agar teks deskripsi tersusun rapi, cara penulisannya yaitu yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, melakukan pengamatan. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Yang keempat, menyusun kalimat. Yang kelima, menjaga kejujuran. Dan yang keenam, merevisi teks. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Dadah, terima kasih.